beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden sebagai upaya kita untuk menerjemahkan apa yang menjadi arahan beliau, sehingga beliau berkali-kali menyampaikan dan menekankan diharapkan untuk betul-betul bisa turun dan mengawal apa yang telah menjadi kebijakan beliau. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan dan kors rapor kenaikan pangkat terhadap beberapa pejabat utama Mabes Polri dan 7 Kapolda. Dalam kesempatan itu, Sigit menyampaikan beberapa pesan penting yang harus dipedomani dan dijalankan saat bertugas. Di antaranya adalah mengawal seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo hingga menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Mengawali sambutannya, Sigit menekankan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk terus memperhatikan situasi lingkungan global yang penuh dengan ketidakpastian. Sebagaimana pesan Presiden Jokowi ketika rapat pimpinan TNI Polri. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden pada saat Rapim TNI Polri dan dilanjutkan dengan Rapim Polri sebagai upaya kita untuk menerjemahkan apa yang menjadi arahan beliau, sehingga beliau berkali-kali menyampaikan dan menekankan harus bagaimana Polri diharapkan untuk betul-betul bisa turun dan mengawal apa yang telah menjadi kebijakan beliau dalam hal menghadapi inflasi, kemudian apa yang menjadi kebijakan beliau terkait dengan transformasi ekonomi dalam menghadapi situasi ketidakpastian ini, hilirisasi, investasi, dan juga program-program yang lain yang harus kita kawal. Lebih dalam, Sigit mengingatkan baik ke pejabat yang baru dilantik maupun seluruh personel Polri untuk menghindari hal-hal yang berpotensi memberikan dampak negatif yang dapat mencoreng nama baik institusi Korps Bayangkara, di tengah pesatnya kemajuan media sosial serta keterbukaan informasi. Kurangi dan jaga hal-hal yang bisa berdampak negatif terhadap institusi Polri. Tolong saya wanti-wanti, jaga betul baik diri kita maupun anggota kita, sehingga kita semua saling mengingatkan. Sementara itu, Sigit menegaskan, seluruh personel kepolisian harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta bergerak cepat dalam menangani keluhan dan aspirasi masyarakat. Sehingga, Sigit menginstruksikan untuk terus mendorong serta mengoptimalkan program Quick Wins yang telah disiapkan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Optimalisasi pelayanan dan respon cepat, menurut Sigit, hal itu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang saat ini telah mengalami peningkatan di angka 70,8%. Karena itu, Sigit mengatakan, seluruh personel Polri harus kompak, solid dan bekerja keras untuk dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kepolisian. Lembaga survei indikator politik menyatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berada di angka 70,8%. Survei itu dilaksanakan pada 9 hingga 16 Februari 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Alhamdulillah, berkat kerja keras dari rekan-rekan semua, kemarin tingkat kepercayaan publik kita sudah kembali di angka 70,8%, dan saya mohon untuk terus didorong dengan kerja-kerja rekan-rekan, respon cepat terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, kualitas pelayanan yang terus kita tingkatkan, sehingga kemudian birokrasinya juga sebagai bisa kita persingkat dengan kemajuan teknologi yang ada, sehingga memudahkan dan mengurangi terjadinya potensi-potensi penyalahgunaan wewenang. Terkait hal itu, Sigit mengungkapkan, seluruh anggota Polri harus dapat meningkatkan komunikasi publik yang baik, sehingga tidak terjadi sumbatan komunikasi kepada khalayak luas. Demi semakin mewujudkan Polri yang presisi, Sigit mengatakan, setiap personel Polri harus menguasai 3 kompetensi, yakni teknis, kepemimpinan dan etika. Dengan menanamkan hal itu akan terwujud sumber daya manusia Polri yang unggul. Itu semua tentunya harus kita jaga dengan baik. Sinergitas dan kekompakan serta soliditas dalam menjaga apa yang menjadi tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan, betul-betul harus kita laksanakan dengan baik, dengan ikhlas, sehingga semuanya bisa berjalan dengan sempurna, sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Di sisi lain, Sigit menginstruksikan kepada jajaran kepolisian untuk mengamankan serta mengawal seluruh agenda tingkat nasional maupun internasional. Untuk di dalam negeri, dalam waktu dekat ini, Sigit menginstruksikan untuk mempersiapkan dan mengamankan seluruh kegiatan yang berlangsung di bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kita akan masuk pada kegiatan rutin tahunan, mudik, lebaran, kita memasuki rangkaian bulan Ramadan, yang tentunya aktivitas kegiatan masyarakat juga semakin meningkat. Apa yang menjadi masalah-masalah di lapangan, tolong betul-betul diperhatikan. Terkait arus mudik dan balik lebaran, Sigit mengingatkan kepada jajarannya untuk mempersiapkan seluruh kesiapan dengan matang dan sejak dini. Mengingat, arus mudik pada tahun ini diperkirakan mencapai 123 juta orang, yang dimana angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Sehingga tentunya ini membutuhkan kerja ekstra. Tahun lalu yang diperkirakan akan terjadi kemacetan luar biasa, alhamdulillah bisa kita atasi. Maka di tahun ini kita harapkan dengan adanya peningkatan volume yang ada, kita jauh-jauh hari sudah harus mempersiapkan diri sehingga masyarakat betul-betul bisa melaksanakan mudik dengan lancar, dengan aman dan dengan selamat, dan ini tentunya menjadi tugas dan pertaruhan kita. Tak hanya itu, Sigit juga menekankan soal menjaga dan mengawasi ketersediaan serta fluktuasi harga bahan pokok penting di bulan Ramadan. Mengingat, hal itu bisa berdampak pada roda perekonomian. Sedangkan untuk agenda internasional, Sigit menuturkan bahwa kesiapan pengamanan juga harus dilaksanakan sejak dini terkait dengan pelaksanaan ASEAN Summit di Indonesia. Hal itu juga harus dipersiapkan untuk kegiatan internasional lainnya yang berlangsung di Indonesia. Tentunya berkaitan juga dengan rangkaian ASEAN Summit, kita pernah mengalami success story pada saat pelaksanaan pengamanan KTT G20 untuk di ASEAN Summit. Kita persiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga nama bangsa kita tetap harum di mata internasional. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sigit juga mengingatkan untuk terus menjaga dan meningkatkan sinergitas serta soliditas dengan TNI dan seluruh kementerian atau lembaga. Tak lupa, Sigit juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh personel Polri yang telah memasuki masa pensiun. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas seluruh dedikasi dan pengabdiannya selama ini, dan tentunya kami semua selalu mendoakan agar setelah memasuki masa purna, senior-senior kami sekalian tetap menjadi keluarga besar Polri yang terus kita harapkan menjaga panji-panji Tribrata dan tentunya menjaga institusi Polri kita dari sisi luar yang tentunya akan terlihat secara lebih kompleks.